Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah First Week minggu pertama tahun 2025 di Ibadah Lasmi ini temanya adalah Hope in Christ, berharap di dalam Kristus. Firman Tuhan kita ambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, yang pada waktu yang ditentukan oleh Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang mari saudara-saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman. Kami sudah mendengarkan firman. Sekarang kami sudah ada di minggu pertama tahun 2025. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kami siap untuk memasuki minggu demi minggu di tahun ini Tuhan bersama dengan Engkau. Di awal minggu pertama ini Tuhan berikan kami firman-Mu, berikan kami hikmat dan bijaksana, boleh mengerti semua rencana Tuhan, apa yang sudah terjadi di masa lalu kami, yang sedang kami alami, dan yang akan di masa depan. Tuhan tolong setiap kami. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Tanpa kita sadari, kita sudah ada di minggu pertama tahun 2025, tanggal 5 Januari. Saudara-saudara sekalian, tentunya sebagian besar dari kita semua sudah selesai liburan. Ada sebagian kecil on the way pulang ke tempat kerja, ya mungkin dari luar negeri atau dari luar kota. Tapi yang jelas
kita sudah mengakhiri masa liburan. Kita sudah mulai masuk ke dalam minggu pertama di Januari 2025 ini. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan liburanmu? Oke, bersama dengan keluarga, jalan-jalan ke kota-kota lain, atau ke luar negeri, merasakan suatu kebersamaan bersama orang-orang tercinta kita, atau saudara yang berlibur di kotanya sendiri aja, ada kesempatan untuk kontemplasi, ada kesempatan bersekutu, berinteraksi dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Masih ingat tema minggu terakhir 2024, kontemplasi di akhir tahun, saudaraku. Nah, hari ini saudara sekalian, tema minggu pertama tahun 2025, temanya adalah Hope in Christ. Beriman, berharap di dalam Kristus. Firman Tuhan sudah kita baca tadi, saudaraku. Nah, sekarang mari kita pelan-pelan, saudaraku. Untuk ibadah serial kedewasaan rohani, saudaraku, kita akan mulai minggu kedua. Minggu kedua kita akan sudah mulai kembali khotbah serialnya, saudaraku ya. Jadi minggu pertama ini tema adalah Hope in Christ. Berharap di dalam Kristus. Saudaraku, langsung di awal minggu ini, kita memahami hidup kita itu ada di 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Oke? Our past, our present, and our future. 3 masa dimensi waktu ini, saudaraku, kita akan arungi bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita lihat dulu, kita punya masa lalu, saudara sekalian. Our past. Orang suka mengatakan, yesterday is a past. Kemarin-kemarin itu adalah hari-hari yang sudah lewat. Puji Tuhan, betul sekali. Tetapi jemaat sekalian, masa lalu itu, orang juga mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang baik. Tidak ada satu orang pun dari kita yang hidup tanpa ada sejarah hidupnya. Kita belajar dari sejarah kehidupan. Betul, saudara ya? Nah, sekarang perhatikan. Apa yang sudah kita hidupi, kita alami masa lalu itu, 2024, 2023, dan seterusnya, saudaraku, banyak hal yang harus kita akui, sebagian besar harus tertinggal di masa lalu. Tidak boleh lagi kita bawa ke tahun 2025, saudaraku. Tidak bisa. Buat apa? Jadi masa-masa peristiwa yang lalu yang sudah lewat itu, saudaraku, kita tidak perlu lagi bawa ke tahun 2025. Karena memang harus tertinggal di tahun-tahun yang lalu. Tapi juga harus kita akui, ada hal-hal yang di tahun lalu itu harus kita bawa ke tahun 2025 karena belum selesai. Masih dalam proses pergumulan hidup kita. Begitu, saudaraku ya. Nah, sekarang pelan. Saudara sekalian, masa lalu itu menjadi suatu sangat berharga. Kenapa? Kita pasti melihat masa lalu yang sudah lewat itu. Kita sebagai orang yang rohani, kita belajar tentang kedewasaan rohani, saudaraku. Di masa lalu itu kita melihat tangan Tuhan itu bekerja di berbagai problem kehidupan kita. Di berbagai dimensi kehidupan kita yang kita lalui, yang sudah lewat itu. Tadi kitab Roma itu bagus, saudaraku. Dikatakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan, hope in Christ itu tidak mengecewakan. Jadi saudara sekalian, masa lalu itu menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga. Ada bagian-bagian yang kesalahan kita di masa lalu itu, dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu itu, jangan terulang lagi pada tahun 2025. Jangan terulang lagi. Jangan sampai terjadi loh, saudaraku. Kita belajar dari masa lalu. Kemudian masa lalu yang kita lewati itu, saudaraku, jujur harus kita akui. Di situ ada senyum, ada sukacita, ada berkat, ada duka cita, ada kesesakan, ada kepahitan,
ada pergumulan, banyak hal di masa lalu itu saudaraku yang kita alami. Lika-liku kehidupan kita. Jadi situlah kita belajar saudaraku, itu adalah pembentukan tangan Tuhan lewat masa lalu kita itu menjadi kita ada pada hari ini. Saudara masih ingat kitab Yosua? Ketika hamba Tuhan Musa itu mati, Tuhan memanggil Yosua bin Nun abdi Musa itu untuk menggantikan Musa. Tidak tiba-tiba serta-merta Yosua langsung tiba-tiba gantikan Musa. Pasti tidak, saudaraku. Tuhan pasti bekerja seawal mungkin. Sudah membentuk Yosua di tangan Musa. Sejak muda menjadi juru minum. Yosua itu melihat bagaimana kerohanian Musa. Dia melihat bagaimana Musa berinteraksi dengan Tuhan. Dia melihat bagaimana Musa memimpin jemaat. Musa melawan banyak orang-orang tidak benar. Bahkan Musa melawan raja. Dia belajar dari semua pengalaman itu, saudaraku. Sampai hari hanya Yosua tiba. Ketika hamba Tuhan Musa itu mati, timingnya Yosua sudah pas. Dia akan menggantikan Musa. Pengalaman masa lalu Yosua sangat penting bagi suatu pembentukan leadership, mentalitas dia, rohani dia untuk memimpin suatu umat menuju ke tanah perjanjian. Gitu loh, saudaraku. Sama dengan kita. Jadi barang siapa hari ini, saudaraku, first week ini, kita berani melihat semua masa lalu kita itu, tangan Tuhan ada di situ, baik yang susah, senang, apakah itu membuat kita menjadi tegar, membuat kita menjadi matang rohani, membuat kita menjadi orang yang lebih berhikmat hidup, membuat kita itu lebih mawas diri, itu kita adalah orang yang peka, saudaraku. Peka. Jadi tidak sekedar menggerutu, kenapa tahun lalu begitu ya? Kenapa Tuhan begitu? Enggak, saudaraku. Kita harus berani melihat dalam the whole, satu keutuhan apa yang terjadi di our past itu, saudaraku. Yesterday is a past itu, saudaraku, suatu hal yang sudah Tuhan bentuk dalam hidup kita dengan berbagai cara untuk menjadikan kita seperti hari ini. Setuju jemaat sekalian? Terlepas dari siapapun kita. Pengusaha, hamba Tuhan, anak remaja, pemuda, anak gadis, ibu rumah tangga, ya. Saudara seorang saintis, seorang dosen, ya. Saudara presiden sekalipun, saudara mungkin menjabat kedudukan tinggi di negara, saudaraku. Siapapun kita yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, yang percaya ada hope in Christ, pengharapan dalam Tuhan itu, kita melihat masa lalu kita itu menggunakan kacamata Tuhan. Melihat di dalamnya, Tuhan membentuk semua itu menjadikan kita ada hari ini. Ironisnya adalah, ketika orang Kristen tidak mampu melihat itu, dia hanya melihat serpihan-serpihan itu, dia tidak tampil sebagai anak Tuhan yang dewasa rohani di tahun 2025, saudaraku. Tidak. Oke, terlepas daripada mungkin terjadi perceraian, ataupun terjadi pilot, atau terjadi kematian dalam family kita. 2 hari lalu, saya baru melayat seorang sahabat pelayan Tuhan. Seorang bapak senior, saudaraku, cinta Tuhan, pelayan yang baik, very friendly, good businessman, suami yang baik, ya. Meninggal pada tanggal 1 Januari, hari Rabu 2025. Baru saja, saudaraku. Saya melayat, hatiku sedih sekali. Karena orang ini, teman ini, sahabat ini, sangat baik, saudaraku. Sangat baik. Rohaninya sangat oke. Keluarganya sangat bagus, saudaraku. Tapi Tuhan panggil sahabat ini, saudara sekalian, tanggal 1 Januari 2025. Maka kita akan memahami poin kedua. Kita sudah tinggalkan yesterday is a past. Kita masuk timing yang kedua adalah today is a grace. Hari ini adalah anugerah Tuhan. Yang tadi saya katakan sahabat yang meninggal tanggal 1 Februari 2025 itu, Tuhan hanya memberi dia anugerah 1 hari boleh hidup di tahun 2025. Dan kita boleh hidup sampai hari ini, itu adalah anugerah Tuhan.
Saudara masih ingat waktu 31 Desember 2024, the last minute waktu kita hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1, 00. Kita bilang Happy New Year. Pada saat detik menuju kepada 00 itu, saudaraku, sekian detik itu, can you imagine berapa banyak orang di dunia ini tidak boleh pass through, tidak mendapat anugerah masuk ke 2025, tidak mendapat anugerah masuk entering the first second, detik pertama 2025. Berapa banyak, saudaraku? Baik, coba lihat yang di rumah duka, di ICU, ya, bahkan yang kecelakaan karena kriminalitas sekalipun, saudaraku, ya, kriminalitas sekalipun, saudara melihat mereka tidak boleh masuk 2025. Yang paling fresh beritanya adalah aeroplane crash yang ada di Korea. Mereka tidak boleh masuk. 100 lebih meninggal karena kecelakaan pesawat itu. Mereka tidak boleh entering, ya, the first second, detik pertama 2025. Dan kita boleh hari ini ada di sini, saudara mendengar khotbah hari ini. Today is a grace. Hari ini benar-benar adalah anugerah Tuhan. Orang yang dewasa rohaninya, orang yang sudah learning from our past, orang yang sudah merasakan tangan Tuhan merendah di masa lalu kita, pada saat kita menyadari hari ini kita bisa hidup, kita bisa ikut ibadah, kita bisa lihat anak cucu kita masih bisa melayani, dan kita masih bisa bisnis, saudaraku. That is a grace. Itulah anugerah itu. Maka di poin ini, saudaraku, ingat jemaat sekalian, sebagai orang Kristen, sebagai kita yang sudah dewasa rohani, harus sangat menghargai anugerah Tuhan itu. Bukan sekedar aku tahu Pak Pendeta itu anugerah, not just like that. Bukan sekedar di dalam pikiran kita. No, saudaraku, harus kita pahami betul-betul, dan kita benar-benar iman kita berespon. Benar-benar suatu anugerah adalah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Banyak orang tidak dapat. Mereka-mereka yang tidak boleh masuk tahun 2025, detik terakhir, 31 Desember 2024, mereka tidak boleh masuk. Bisa saja mereka itu, saudaraku, lebih sehat dari kita. Ya, lebih muda dari kita. Yes. Lebih tua dari kita. Betul. Lebih sukses dari kita. Iya. Tapi mereka, Tuhan tidak beri anugerah boleh masuk tahun 2025. Dan kita dapat duduk, berdiri, bahkan mendengar firman di 5 Januari 2025. That is the grace of God. Sadari itu, jemaat. Benar-benar amini. Makasih ya Tuhan. Dengan tubuh seperti ini, dengan kesehatan seperti ini, aku boleh menatap masa depan. Aku boleh melihat tahun 2005. Aku boleh hari ini dapat anugerah, boleh beribadah, bahkan boleh mengerti karena Tuhanlah maka saya hidup hari ini. Oke, jemaat. Yesterday is a past, sudah lewat. Belajar dari banyak hal itu. Today is a grace, karena kalau bukan Tuhan kita sudah tidak ada. Dan bagaimana dengan tomorrow? Who knows tomorrow? Siapa tahu hari besok? Tomorrow is a hope. Esok hari adalah suatu harapan. Harapan di mana? Harapan di dalam Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dunia bergejolak memang. Makin canggih teknologi, yes. Makin jahat kejahatan, iya. Manusia makin bobrok, betul saudaraku, betul. Jadi dengan pemahaman seperti ini, otomatis future itu, tomorrow ke depan itu, saudaraku, bukan suatu hal yang gampang. Sangat banyak tantangannya. Masih ingat kembali ke kitab Yosua? Tuhan mengatakan kepada Yosua loh, ketika dia memimpin bangsa ke tanah perjanjian itu, jangan kecut dan tawar hati. Sampai 4 kali, 5 kali Tuhan memberi peringatan. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Bertindaklah hati-hati. Jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Dan jangan lupa merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Contemplate. Jadi saudaraku,
Tomorrow is a hope. Besok ada suatu harapan dalam Tuhan. Tuhan ada di situ sedang melambaikan tangannya kepada setiap kita, saudaraku. Ada suatu harapan di dalam Kristus. Zaman kita ini termasuk juga kekristenan kita, saudaraku, sangat banyak hal yang negatif. Harus hati-hati jemaat, perhatikan. Sangat banyak hamba-hamba Tuhan tertentu suka memberikan prediksi, suka memberikan ramalan, tanda kutip penglihatan, saudara sekalian. Saudara kalau cek di YouTube channel itu banyak pendeta-pendeta itu. Minggu depan akan ada apa, bulan depan akan ada apa, ekonomi bahkan akan apa, politik akan jadi apa, pendeta sekaligus jadi ekonom dan politikus, saudaraku. Nah, hal ramalan-ramalan seperti itu, sebagai jemaat yang dewasa rohaninya, hidup kita tidak bergantung kepada ramalan pendeta. Enggak, jemaat. Hidup kita depend on, bergantung kepada faith in Christ. Iman dalam Yesus Kristus, future kita. Bukan depend on ramalan pendeta. Kalau kita depend on ramalan pendeta, kekristenan itu jadi rusak. Jemaat itu tidak lagi according to Bible. Tidak mau baca lagi. Tidak mau merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tidak mau lagi. Yang mau apa? Pendeta itu ngomong apa? Pendeta ngomong apa? Minggu depan terjadi apa? Pendetanya ngomong apa? Jadi bergantung pada ramalan pendeta. Bukan kepada apa yang Alkitab ajarkan, saudaraku. Tuhan ngomong kepada Yosua, renungkan Taurat itu siang dan malam. Renungkan itu. Jangan ceroboh. Bertindak hati-hati. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Di ujung sana, di masa depan perebutan tanah perjanjian itu, Tuhan sudah ada di situ. Sama dengan kita. Iman Kristen itu tidak bergantung pada ramalan pendeta. Kita iman tidak hidup di situ. Kita bergantung kepada firman Tuhan. Hope in Christ. Dalam Yesus Kristus. Apapun di depan, still mystery of God. Itu masih menjadi rahasianya Tuhan, saudaraku. Masih menjadi rahasianya Tuhan. Nah, kalau kita memahami seperti ini, pertanyaan saya sederhana. Takutkah engkau akan masa depan? Karena Tuhan kita memimpin masa lalu. Tuhan kita memberikan anugerah pada masa sekarang. Dan Tuhan juga memimpin berbagai anugerah untuk kita di masa depan. Takutkah engkau? Takutkah engkau hidup seperti ini? Karena Tuhan itu memimpin sejarah hidup kita. Tuhan itu memimpin hari ini dalam hidup kita. Dan Tuhan di depan itu sudah tunggu. He is waiting for us. Iman tidak bergantung kepada penglihatan-penglihatan hamba-hamba Tuhan. No, saudaraku. Bergantung kepada iman dalam Yesus. Masih ingat Alkitab yang saya ajarkan? Faith in Christ. Di dalam Yesus. Jikalau hidup bergantung kepada Tuhan, hidupnya takut apa? Masih ada Tuhan di masa depan kita. Tetap ada Tuhan di masa depan kita. Dan pengharapan kita itu sebagai orang percaya haruslah demikian. Itu adalah suatu kedewasaan rohani. Jalankan dengan baik. Yesus pernah berkata, jikalau kita harus khawatir, Yesus berkata, khawatirmu cukup hari ini saja. Karena besok masih ada kekhawatiran sendiri. Kekhawatiran sehari cukuplah untuk sehari. If you worry, just worry for today. Saudaraku. Karena depan itu, saudaraku, Tuhan ada di situ. Tuhan mengerti semua misteri kehidupan. Jadi yang kita berikan kepada kita ada, saudaraku, jalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Itu sudah sangat bagus. Dengan iman yang stabil, itu sudah sangat oke hidup ini. Yesterday is a past. Today is a grace. Today is a grace. And tomorrow is a hope in Christ. Saya berharap jemaat, di first week 2025 ini, pakai firman Tuhan yang seperti ini untuk kau jalani, jemaat sekalian. Untuk bisnis, rumah tangga, yang masih muda-muda, cita-cita, meniti karir, saudaraku. Di depanmu itu, di depan kita itu, di masa depan kita itu, Yesus sudah tunggu di situ. Yesus tunggu di situ. Dan masa depan kita, bukan semuanya oke ya, bukan. Di sana pasti banyak pergumulannya, pasti banyak tantangannya, pasti banyak kesesakannya, juga pasti banyak berkat anugerah di situ. Tapi saudaraku, Tuhan menjanjikan penyertaan sempurna. Penyertaan sempurna. Sama dengan Yosua. Tuhan tidak bilang pada Yosua waktu merebut tanah perjanjian everything is okay. Enggak. Yosua harus perang. Ada harga yang harus dibayar.
ada kematian laskar, ada kematian tentara, menghadapi berbagai problem kehidupan di depannya, semua itu ada. Sama dengan kita. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Hidup lurus-lurus saja, saudaraku. Tuhan ada di situ. Oke jemaat, sebagai awal baru minggu pertama 2025 ini, bawa firman seperti ini, taruh dalam hatimu. Kuat-kuat, stabil. I will follow Jesus. Saya akan jalan hidup ini, mengarungi kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Amin. Oke. Positif. Facing our future. Dengan melihat Tuhan itu sudah menunggu kita di sana. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara sekalian, lihat diri masing-masing. Hari ini kita boleh di ibadah Latsmi 2025. Minggu pertama, boleh duduk mendengar, itu adalah karena anugerah Tuhan kita boleh hidup sampai hari ini. Berterima kasihlah kepada Tuhan dengan semua yang kamu hidupi hari ini. Berterima kasihlah kepada Tuhan dengan masa lalu yang kamu lewati, baik yang positif maupun negatif, membuat saudara di tempat Tuhan menjadi hari ini matang di hadapan Tuhan. Dewasa rohani dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan, stabil dalam Tuhan. Dan untuk ke depan, Tuhan sudah ada di situ. Tuhan memimpin kita semua, menyertai, menguatkan. Tuhan, hamba berdoa, setiap jemaat yang saat ini tertunduk kepalanya, kami ini boleh ada di 2025 karena anugerah-Mu. Berkati kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan Yesus. Tanpa Engkau kami tak mampu jalan sendiri Tuhan. Berikan kami kekuatan, penyertaan, perlindungan, berkat, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang sedang tertunduk kepalanya, Kau memberkati. Ya Tuhan, di tengah semua persoalan yang mereka hadapi, baik yang mereka bawa dari 2024, maupun persoalan yang mereka hadapi di awal tahun ini. Ya Tuhan Yesus. Dan letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Meteraikan firman ini. Dan berkat ini turun atas mereka. Kasih dari Allah Bapa turun atas-Mu. Yesus Kristus, Gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan kitab suci, supaya engkau merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, supaya kemana engkau pergi, engkau akan berhasil. Dan berkat ini turun atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.